Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio berisi pencerahan, berisi inspirasi berdasarkan dari apa yang sudah saya alami di seharian ini. Saya membuat catatan harian ini supaya memberikan Anda juga inspirasi harian. Jadi Anda tahu, oh iya tadi mungkin Mas Firman berbuat seperti ini. Oh jadi saya sama juga seperti itu. Anda boleh gitu ya menyimpan audio ini, Anda boleh mencatatnya, dan Anda juga boleh men-share link ini ke teman-teman Anda, ke akun Facebook Anda, ke WA Anda dan sebagainya. Kenapa? Ketika Anda men-share akun ini, Anda men-share link ini, Anda men-share video-video di Cahaya Kehidupan, berarti Anda juga membagikan kebaikan kepada banyak orang. Anda juga turut mencerdaskan bangsa ini. Anda bisa lihat di Cahaya Kehidupan, kontennya ada yang tentang kesaktian sejati, berisi pencerahan tentang hal-hal yang selama ini dianggap mistis, dianggap gaib. Kemudian ada juga konten saya memberikan pengalaman tentang bagaimana hidup yang menyenangkan gitu ya. Terkadang banyak orang itu tidak mau untuk belajar. Banyak orang itu merasa dirinya sudah benar. Lucu ini, merasa diri sudah benar padahal hidupnya susah. Ini hal yang ini fakta di lapangan seperti itu. Banyak orang seperti itu kan. Anda pasti pernah ketemu orang yang dia merasa benar, ngotot dengan pemahamannya, tapi hidupnya salah, hidupnya tidak enak, hidupnya susah. Itu yang harus dirubah gitu ya. Jadi ketika Anda hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah, itu bukti bahwa pemahaman yang ada di kepala Anda itu salah. Jangan Anda ngotot, jangan Anda mengulang-ulang kesalahan itu. Ada orang yang dia hidupnya susah, kemudian dia belum punya mobil, belum punya rumah, tapi ngotot bahwa harusnya seperti ini, harusnya bisnisku seperti ini, harusnya yang namanya mencari uang seperti ini. Dia ngotot dengan apa yang dia pahami, tapi dia tidak sadar kalau apa yang dia pahami itu tidak masukkan apapun buat dia. Hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah. Ujung-ujungnya apa? Nyalahkan Tuhan, nyalahkan, oh iya ini kan sudah nasibku, ini sudah takdirku, yang penting aku sudah berusaha. Kamu beda, tidak sama dengan nasibku. Nah, ini saya temui tadi gitu ya. Tadi itu ada seseorang yang telepon saya. Ini sebelum saya ngasih kelas AMC, jadi sekitar jam 8-an, saya masih tadi memberikan kelas kuliah gitu ke mahasiswa saya. Ada telepon masuk, dia bilang seperti ini, Mas Firman, saya sudah berbisnis lama, saya sudah hidup lebih tua dari Mas Firman. Saya sudah punya pengalaman banyak di bisnis. Bisnis itu susah mas, bisnis itu tidak seperti yang Mas Firman ceritakan di YouTube, banyak tantangannya dan sebagainya. Hidup itu tidak semudah seperti yang Mas Firman jelaskan. Terus saya tanya, Bapak ngapain telepon saya kalau seperti itu? Bapak ini bilang, ya saya ingin bilang aja ke Mas Firman bahwa jangan sok tahu tentang kehidupan dan bisnis gitu ya. Karena Mas Firman masih muda, belum punya pengalaman. Saya tanya, maaf Pak, Bapak sekarang bisnis apa? Terus dia bilang, saya bisnis online. Bapak dari bisnis online sudah dapat apa? Bapak punya mobil Pak? Dia diem. Bapak punya rumah Pak? Dia diem lagi. Terus saya tanya lagi, Bapak anaknya sekolah di mana? Dia tidak menjawab apapun. Terus dia bilang, ya itu kan nasib mas, nasib tiap orang beda-beda. Terus saya bilang, Bapak, coba Bapak dengarkan lagi di YouTube saya, Bapak bisa baca buku saya 10 Keajaiban Pikiran. Saya masih ada kelas ini Pak, masih ada kelas ngasih kuliah ke mahasiswa saya. Nanti saya juga masih ada kelas AMC. Jadi Bapak baca dulu, Bapak jangan terburu-buru seperti itu ya. Karena kalau Bapak pemahamannya betul, maka pasti hidup Bapak enak sekarang. Saya tahu Bapak lebih senior daripada saya, lebih berumur daripada saya, tapi saya cuma ingin memberikan pembaruan baru ke diri Bapak. Saya ingin bantu Bapak, saya ingin menyadarkan bahwa apa yang Bapak pahami selama ini salah. Dia pun bilang, ya sudah, makasih mas, tutup. Nah,
Ini hal yang menarik gitu ya. Orang ini tiba-tiba ngubungi saya, kemudian dengan nada agak marah, agak ketus, bicara seperti itu. Buat saya, ya itu biasa saja. Kenapa? Dia belum tahu. Dia belum sampai ilmunya, belum paham. Mau apa? Mau didebat, capek. Ya kan? Kenapa? Ilmunya beda, levelnya beda, ya sudah. Dia hanya sampai di situ pemahamannya. Itu kenapa saya bilang, bagi Anda yang merasa sudah bekerja keras, sudah berbisnis tapi hidupnya masih susah saja, jangan nyalakan nasib. Salahnya bukan di nasib Anda, bukan di takdir Anda. Salahnya adalah di pemahaman Anda, di cara berpikir Anda. Anda bisa mulai memahami dengan membaca buku 10 keajaiban pikiran. Hari ini tadi setelah tadi ada si bapak itu telepon, saya ngasih kelas, kemudian lanjut kelas AMC online. Hari ini pesertanya dari Kutai, Kalimantan Timur gitu ya. Bapak ini bagus, dia sehari-hari di sana buka toko, kata dia toko kelontong gitu ya, toko sembako. Dia mendengarkan Cahaya Kehidupan, dia baca buku Alfa Telepati, dan dia terapkan tokonya jadi lebih rame, lebih laris lagi. Dia baca buku Alfa Telepati, dia dengarkan YouTube. Dan itu kenapa dia tadi mau belajar AMC, dia memutuskan untuk belajar AMC, dia mendaftar, dan dia pun cerita bahwa ternyata apa yang tadi saya pelajari tidak sama dengan yang pernah saya pelajari di kelas pikiran sebelumnya. Bapak ini ternyata pernah belajar tentang ilmu pikiran. Saya nggak sebut nama mereknya, pokoknya depannya N, belakangnya P gitu ya. N, belakangnya P, tengahnya tebak sendiri. Nah, kemudian Bapak ini cerita bahwa kalau di kelas yang itu Mas banyak istilah gitu ya, dan saya terlalu bingung apa yang diterapkan. Tapi di AMC saya langsung dapat rumus doanya bagaimana, rumus penglarisnya gimana, rumus merubah program di kepala saya bagaimana, dan itu jauh lebih mudah. Nah, itulah kenapa saya membuat rumusan AMC itu memang berdasarkan, ya saya buat sendiri, saya ramu sendiri, saya kombinasikan sendiri, saya buat sendiri kurikulumnya dari awal materinya sampai akhir saya buat sendiri, dan makanya saya berikan hak cipta di situ. Jadi kalau ada teman-teman yang menyebarkan kemudian men-share buku, menjiplak, fotokopi dan sebagainya, ya itu memang termasuk pelanggaran hak cipta. Dan ada beberapa yang saya lihat di Google gitu ya, men-scan kemudian di-upload. Akhirnya ketika tim kami melakukan pelacakan sudah bisa diblokir dan dihapus dari internet. Membuat sebuah rumusan itu memang butuh butuh berpikir yang benar sehingga menghasilkan sebuah metode yang memang mudah untuk dipahami oleh semua orang. Dan memang saya buat metodenya tidak sama dengan yang ada. Makanya banyak orang tuh kaget ketika belajar AMC. Kayak bapak tadi telepon, dengarkan YouTube, dia kaget. Bilang bahwa apa yang saya pahami salah gitu ya. Apa yang saya sampaikan di YouTube salah. Padahal bapaknya hidupnya tidak nyaman gitu. Hidupnya susah. Oke, jadi cobalah Anda untuk menerima perubahan ini, menerima paradigma baru ini, menerima pemahaman yang baru ini, yang sebetulnya ini adalah memang kuncinya kehidupan. Di luar sana banyak orang sudah paham ini sebetulnya, tapi mereka tidak tahu bagaimana membuat formulanya, membuat rumusnya. Anda pun juga sering mengalami yang namanya keajaiban-keajaiban itu, tapi Anda menganggapnya itu hanya sebuah kebetulan. Nah, saya membuat kebetulan itu bisa diulang-ulang. Kenapa? Karena ada formulanya, ada rumusnya. Makanya saya bilang tidak ada kebetulan di dunia ini, yang ada adalah kebenaran. Karena memang seperti itulah kenyataan kerja pikiran kita, itulah hukum yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Siap berubah, siap menerima, siap untuk disalahkan. Itulah kalau Anda mau hidup lebih baik daripada sebelumnya. Selamat malam, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.